Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini kita akan mengkomparkan Mikrotik versus Ruijie. Mungkin teman-teman akan bertanya, Mas, saya mau melakukan manajemen bandwidth dan melakukan flow control di jaringan saya. Kira-kira saya cocoknya pakai apa ya, Mikrotik atau Ruijie? Nah, di video ini saya mau memberikan gambaran secara sederhana dan poin-poin penting apa supaya teman-teman punya pertimbangan cocoknya enaknya pakai Mikrotik atau pakai Ruijie ya. Dan mungkin nanti kita akan sampai ke konfigurasi dua perangkat ini juga. Kita langsung gas. Kita mungkin mulai dari latar belakangnya dulu. Jadi kita mulai dari Mikrotik dulu. Jadi apa itu Mikrotik? Mikrotik itu aslinya brand ya Pak ya. Sama seperti Panasonic, dia punya kipas angin, punya mesin cuci, punya Magicom dan lain macam sebagainya lah ya. Dan kalau Mikrotik ini dia brand merek router. Jadi dia menyediakan akses point outdoor, akses point indoor, router, kemudian modem, gateway, ada SFP juga dan lain macam sebagainya lah ya. Di awal mula Mikrotik dikembangkan di negara kecil di Eropa Timur bernama Latvia tahun 1996. Itu awal negara tersebut masih baru merdeka dari Uni Soviet dan banyak bertebaran ISP atau provider lokal. Kemudian Mikrotik datang menawarkan produk routing dengan membawa hardware berbasiskan sistem operasi Linux secara utuh. Loh Mas, kemarin saya beli Mikrotik ada tulisannya made in China, ada tulisannya made in Vietnam. Nah, itu sebenarnya produk OEM atau Original Equipment Manufacture. Jadi untuk menekan biaya produksi, Mikrotik bekerja sama dengan pabrikan-pabrikan di negara tersebut untuk menyentuh pasar yang dekat dengan negara itu dan memperkecil biaya produksinya begitu. Itu tidak di Mikrotik saja, di banyak brand juga melakukan hal seperti itu. Tetapi produk-produk flagshipnya Mikrotik masih didevelop di Latvia untuk menjaga QC dan juga trust dari konsumennya. Kemudian next, apa itu Ruijie? Nah, kalau Ruijie ini dia China punya Pak. Jadi berkembang di awal 2000-an di Fujian. Dia aslinya dikembangkan untuk topologi-topologi network yang bersifat enterprise sih. Jadi manufaktur, karena mungkin di China banyak pabrik, instansi, kemudian institusi. Bagi mereka mengkonfigurasi networking dengan perangkat Mikrotik di sana itu terlalu rumit, butuh teknik skill yang cukup tinggi, itu ribet begitu. Makanya dia menciptakan Ruijie ini untuk mempermudah konfigurasi yang ada di Mikrotik. Berbeda dengan Mikrotik, Ruijie ini didevelop dari sistem operasi OS OpenWRT. Sama sebenarnya, sama-sama Linux, tetapi kalau di Mikrotik itu dia didevelop dari Linux secara utuh begitu. Menjadi sebuah sistem operasi yang mereka namakan ROS. Jadi sistem operasinya Mikrotik itu bisa kita instalasi di hardware komputer atau mungkin hardware sukaan teman-teman sendiri begitu ya. Kita pasangi sistem operasi mereka ROS seperti yang di video ini x86. Nah, itu akan jadi Mikrotik juga. Kalau Ruijie ini dia didevelop dari OpenWRT Linux, tapi dia segmented untuk keperluan networking, jadi router lah. Makanya Anda bisa menjumpai fitur-fitur yang mungkin fitur-fitur Linux yang tidak bisa dilawan Ruijie tapi ada di Mikrotik, kayak misalkan zero tier, kemudian container dan lain macam sebagainya lah. Nah, yang saya sukai dari dua brand ini sebenarnya selain mereka menjual produk, mereka juga bertanggung jawab terhadap knowledge produk-produk mereka. Kita tahu bahwa Mikrotik dia punya training dan juga punya sertifikasi untuk para installernya. Ada MTCNA, ada MTCTCE, ada MTCWE dan lain macam sebagainya, saya kurang tahu. Jadi skill Anda akan diuji Mikrotik dan kalau misalkan Anda lolos terhadap knowledge produknya, Anda akan diberikan sertifikasi yang berlaku sekian tahun lah, yang akan diperbarui terus karena firmware mereka diperbarui terus begitu. Kebetulan saya tidak pernah memegang sertifikasi dari Mikrotik, jadi selama ini teman-teman belajar Mikrotik dari orang yang tidak tersertifikasi Mikrotik asli. Kemudian kalau Ruijie ini juga sama, dia punya training dan juga sertifikasi, ada RSE dan lain macam sebagainya. Kemarin kebetulan saya berangkat dengan teman-teman untuk melakukan sertifikasi RSE, Ruijie Certified Engineer, dan kita bareng-bareng lulus, jadi kita punya sertifikasi RSE karena jauh lebih murah aja daripada sertifikasinya Mikrotik, jadi kita ambil gitu. Kita kan tim mending-mending. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke konfigurasi dua perangkat ini. Saya akan tunjukkan poin-poin penting mana yang Anda harus pertimbangkan, apakah Mikrotik atau Ruijie.
gas kan. Sebelum kita masuk konfigurasi, perlu diketahui bahwa Mikrotik dan Ruiji ini memiliki series yang banyak sekali. Mikrotik punya access point, punya WebR, punya LHG, punya LTAP, dan lain macam sebagainya. Seriesnya banyak. Dan kemudian Ruiji juga seriesnya banyak juga. Ada RGEG, RGES, RAP, belum produk-produk mereka yang enterprise. Nah, untuk mengomparekan dua brand tersebut, sepertinya saya tidak punya resource yang cukup, tapi saya akan coba compare dari segi gateway saja. Nah, di Mikrotik namanya router board, di Ruiji namanya RGEG. Ini yang mereka sama-sama router gateway gitu. Kita akan compare di sana. Nah, ini kita akan compare mungkin kardusnya saja. Ruiji ini kan sangat membanggakan terus ditulis di kardusnya. Nah, saya akan tunjukkan konfigurasi di Ruiji-nya di mana, kemudian di Mikrotiknya seperti apa. Jadi di sini ada dual one load balancing yang pertama. Jadi perangkat Ruiji gateway ini memiliki kemudahan terutama di sumber internetnya ya Pak ya. Jadi ketika kita memiliki resource sumber internet yang banyak, 2 atau lebih begitu, kemudian kita mau menggabungkan, itu di Ruiji sangat mudah sekali. Jadi teman-teman tinggal buka fitur one saja. Nanti di sini akan tersedia pilihan 1 jalur dan 2 jalur. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan 1 jalur bisa. Kalau misalkan mau menggunakan 2 jalur atau lebih, nanti akan ada pilihannya. Kebetulan di sini yang saya gunakan adalah Ruiji yang memiliki dual one saja. Jadi di Ruiji EG itu ada spesifikasinya. Dia bisa menerima input berapa sumber internet. Itu ada dan disebutkan. Di sini kebetulan ini adalah 105G V2. Jadi dia memiliki 2 buah input sumber internet. Di sini ada yang lebih dari itu, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, tergantung spesifikasi dari router Ruiji EG-nya. Nah, nanti untuk melakukan load balancing atau menggabungkan 2 sumber internet atau lebih, itu kita tinggal memilih di pengaturan beban ini. Kemudian ada mode bebannya. Mode beban di sini ada tertulis langsung load balance, atau teman-teman mau hanya failover atau aktif atau siaga saja. Jadi ketika ISP1 mati, sumber internet pertama yang mati, nanti akan diganti sumber internet yang kedua dan berikutnya sesuai konfigurasi yang kita tentukan. Nah, di sini di load balance sendiri itu sudah disediakan berbagai macam pilihan konfigurasi yang seperti apa, templating. Jadi kita tinggal ngeklik menunya saja. Misalkan di sini kebijakan load balance-nya seperti apa, mau berdasarkan koneksinya atau berdasarkan sumber SRC IP-nya, itu bisa kita lakukan. Atau misalkan kalau teman-teman bingung, ada load balance cerdas di sini. Dan kita bisa setting untuk beban one-nya. Jadi misalkan beban one 1 itu kita kasih berapa MB begitu ya. Kemudian one 2-nya kita mau berapa MB, di situ kita bisa melakukan sesuai dengan keinginan kita. Atau kita mau melakukan failover, misalkan ISP1 mati kemudian langsung di backup ISP yang berikutnya, itu kita tinggal atur saja. One 1-nya mau kita gunakan untuk sebagai utama, primernya, atau kita gunakan untuk sekundernya, itu tergantung dengan konfigurasi yang teman-teman inginkan. Jadi tinggal klik-klik saja. Kalau di Mikrotik, konfigurasi semacam ini sangat rumit sekali dan Anda perlu perhitungan yang sangat matang untuk mengkonfigurasinya. Kebetulan kita sudah pernah ada kontennya untuk load balancing atau menggabungkan 2 sumber internet atau lebih dengan metode PCC atau per connection classifier di Mikrotik, videonya yang ini. Nanti teman-teman bisa lihat konfigurasinya serumit apa. Tetapi kelemahannya Ruiji di sini adalah dia tidak memiliki virtual Ethernet, yang menghasilkan kalau misalkan teman-teman sumber internetnya adalah berupa VLAN atau virtual LAN, Anda tidak akan dengan mudah bisa memanggil sumber internet tersebut dari port one-nya. Di Mikrotik kita bisa membuat virtual LAN, kemudian kita arahkan ke interface tertentu dan kita ambil dari sana. Di Ruiji kita tidak bisa melakukan itu ya Pak ya. Jadi dia bisa support VLAN, tetapi VLAN atau virtual LAN-nya itu ada di bagian LAN-nya. Dan ketika kita mau membuat VLAN di sini, kita harus membuat IP address juga. Berbeda dengan Mikrotik yang kita punya berbagai macam fitur yang sangat open source dan fleksibel. Dia punya virtual Ethernet yang kita bisa arahkan ke interface tertentu, dan dia punya bridge yang sangat fleksibel sekali bisa kita gunakan begitu. Dan ini akan sangat-sangat PR besar kalau misalkan teman-teman sumber internetnya berupa VLAN. Biasanya kalau dari provider dedicated kan berupanya VLAN, dan di Ruiji ini akan sangat sulit sekali kalau misalkan teman-teman hanya punya EG saja. Bahkan kalau misalkan Anda punya Ruiji ES atau switch-nya, itu akan sangat sulit sekali untuk mendial, karena di sini hanya ada pengaturan internet, PPOE, DHCP, dan IP statis. Dan untuk fleksibilitas VLAN-nya kita tidak bisa menerapkan dengan mudah di sini. Dan next fitur berikutnya adalah captive
portal. Nah, untuk captive portal sendiri di Ruiji ini tidak hanya di perangkat gateway-nya saja, tetapi kita bisa menggunakan captive portal di perangkat access point-nya juga yang support dengan fitur tersebut. Karena captive portal Ruiji ini dia membutuhkan gateway. Jadi kalau Anda mau menggunakan fitur captive portal, syaratnya itu satu sebenarnya. Anda harus terhubung ke internet. Berbeda dengan Mikrotik, Ruiji ini captive portalnya ada di cloud. Jadi teman-teman bisa ke Ruiji Cloud, kemudian di sini ada authentication account dan di sini ada captive portal. Dan baru kita bisa membuat portal seperti apa dengan IP berapa di topologi jaringan seperti apa. Jika Ruiji ini tidak mendapatkan internet, maka captive portal ini tidak bisa muncul dan tidak bisa mendial akunnya. Karena semua username dan password untuk login-loginnya itu kita simpan di cloud juga, di out, kemudian user management lah. Di sini kita bisa membuat user atau membuat voucher sesuka-suka kita ya, dengan user group yang sudah kita tentukan di awal. Berbeda dengan Mikrotik yang sangat open source, bahkan dia tidak memerlukan cloud atau tidak perlu internet untuk fitur captive portal ini bekerja dengan sempurna. Kalau di Mikrotik nama fitur ini adalah hotspot. Jadi kita tinggal menggunakan fiturnya Mikrotik yang namanya IP, kemudian hotspot. Kita bisa bikin server hotspot di sana yang dialnya atau portalnya nanti kita bisa menggunakan DNS lokal untuk memanggil halaman captive portalnya. Karena Mikrotik ini open source dan memiliki API yang bisa kita panggil, banyak billing-billing yang menyediakan pelayanannya untuk bisa kita duetkan atau kita gabungkan dengan Mikrotik begitu. Dengan Ruiji itu tidak akan fleksibel. Jadi kalau Ruiji itu semuanya dari Ruiji Cloud. Jadi fiturnya terbatas yang fitur yang diterbitkan Ruiji saja. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngulik harga voucher, kemudian untuk laporannya seperti apa, pengen diterbitkan ke Excel atau fleksibilitasnya seperti apa, vouchernya berapa lama, itu tidak akan sefleksibel yang ada di Mikrotik. Di Mikrotik kita bisa scripting juga, kita bisa menggunakan payment gateway juga untuk metode pembayarannya. Jadi saya tidak pernah menyarankan untuk kalau misalkan Anda adalah penyedia layanan internet untuk menggunakan Ruiji sebagai gateway untuk captive portal atau hotspot. Itu saya sangat tidak menyarankan. Jauh lebih fleksibel ketika kita menggunakan Mikrotik. Ruiji ada API-nya, tapi dia API-nya kita harus kontak Ruiji dulu untuk mendapatkan username dan secret-nya. Sementara di Mikrotik open source, Pak. Kemudian adalah Smart Flow Control atau App Block. Di Ruiji kalau kita mau melakukan Smart Flow Control atau mengatur traffic konten tertentu atau aplikasi tertentu ya, itu sangat mudah sekali, Pak. Jadi dia sudah memiliki fitur yang kita tinggal klik-klik saja. Menunya di firmware EG terbaru itu ada di Pola, kemudian di QoS. Nah, di QoS ini teman-teman tinggal kebijakan QoS buatan sendiri. Di sini kita bisa membuat pisah traffic. Kalau bahasa networking lapangannya tuh pisah traffic tertentu yang sangat fleksibel. Misalkan kita tambahkan di sini, saya namai kebijakan game. Kemudian grup penggunanya saya gunakan semua. Jadi semua jaringan ini akan mendapatkan konfigurasi ini. Aplikasinya bisa kita custom sendiri ya, misalkan buatan sendiri. Dia sudah menyediakan templating yang bisa kita pakai ya. Ada daftar aplikasi di sini teman-teman. Misalkan kita mau aplikasi game ya, di sini tersedia network game, ada mobile game juga. Di sini mobile game ada banyak sekali yang sudah disediakan templatingnya dan diperbarui terus oleh Ruiji. Berbeda dengan Mikrotik, kita harus melakukan torch, kita harus tahu IP dari aplikasi tersebut, kemudian portnya berapa, atau mungkin kita punya DNS tertentu untuk aplikasi, baru kita bisa terapkan konfigurasi itu di raw dan kita mapping di Mangle, baru kita sesuaikan di routing. Jadi jauh lebih rumit dan kita harus tahu detail aplikasinya seperti apa. Kalau di Ruiji dia sudah disediakan template yang kita bisa tinggal pilih-pilih aja begitu. Dan misalkan kalau di Ruiji kita mau katakanlah Mobile Legends, di sini kita search dan kita mau arahkan ke port WAN atau sumber internet tertentu, ini sangat mudah, tinggal klik-klik saja. Dan kalau misalkan kita mau limitasi juga bisa. Di sini 10 MB misal, ini 10 MB, kita prioritaskan trafficnya diolah dulu juga bisa di channel. Jadi sangat fleksibel sekali untuk memisahkan traffic, konten atau aplikasi
tertentu. Untuk memblokir aplikasi tertentu di Ruiji juga sangat mudah. Kita tinggal ke manajemen situs ya, teman-teman. Di sini tinggal tambahkan, terus kita tinggal pilih grup pengguna. Grup pengguna itu IP address ya. Terus di sini waktunya kita bisa set. Kalau misalkan hanya di jam kerja saja itu akan sangat fleksibel sekali ya. Konfigurasinya kita bisa terapkan di sini buat sendiri seperti ini. Kita bisa jadwalkan. Nah, nanti situs yang diblokir bisa disesuaikan sendiri ya, seperti apa konfigurasinya. Kalau di MikroTik ini sama rumitnya. Jadi kita harus memasukkan row-nya seperti apa, kita mapping di Mangle, dan kita bisa melakukan block di filter rule, atau kita bisa lakukan block langsung di row juga bisa sebenarnya. Kalau saya bilangnya sama teman-teman, mengkonfigurasi MikroTik itu seni. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Bisa di block melalui row-nya, bisa di block di filter rule. Seni Pak. Setiap orang itu bisa beda-beda konfigurasinya kalau MikroTik. Kalau di Ruiji sama, yaitu itu tok. Next, fitur berikutnya adalah Free Cloud Management. Fitur inilah yang tidak dimiliki oleh MikroTik sebenarnya. MikroTik punya fitur cloud, tetapi tidak akan sefleksibel cloud-nya Ruiji. Ruiji ini memberikan free lifetime cloud yang bisa kita nikmati sampai kiamat ya, Pak. Dan dengan cloud-nya Ruiji kita bisa melakukan konfigurasinya Ruiji, kita bisa meremote tanpa harus punya IP public. Saya contohkan di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat, saya coba ya config. Di sini memiliki berbagai macam akses point dan perangkat online, dan saya mau melakukan remote terhadap EG atau router gateway yang saya miliki. Ini kita tinggal create tunnel dan dia bisa meremote router EG-nya di luar jaringan ini tanpa IP public. Jadi perangkat Ruiji itu yang penting dia terkoneksi internet, beres. Sesederhana itu Pak dia. Selain itu dia juga punya SON atau Self Organizing Network. Jadi kalau misalkan Anda punya 100 access point, 100 router Ruiji, 20 switch dan 1 gateway, itu Anda hanya melakukan satu konfigurasi saja untuk semua itu. Kalau di perangkat lain kan tidak. Misalkan kita punya 100 access point, ya kita harus setting satu-satu begitu ya. Kalau di Ruiji dia punya SON dan bisa saling menemukan setiap perangkatnya. Yang penting tertancap di satu jaringan saja, dia bisa mendeteksi, oh ada perangkat Ruiji nggak di jaringan saya, dan dia akan membentuk topologi seperti ini secara otomatis. Selain meremote atau mengontrol dari jarak jauh terhadap perangkat gateway-nya sendiri, kita juga bisa meremote atau mengkonfigurasi dari jarak jauh semua perangkat yang ada di bawahnya ataupun di atasnya menggunakan fitur yang namanya NAT transversal. Misalkan saya contohkan, saya memiliki 2 sumber internet IndiBis ya. Saya coba nyalakan satu, kemudian saya open, buka. Nah, saya bisa meremote router sumber internetnya. Jadi saya bisa remote atau bisa melakukan konfigurasi dari luar jaringan dengan perantara si router Ruiji EG. Sebenarnya di MikroTik juga bisa kita lakukan seperti ini dengan forwarding dan lain sebagainya. Tetapi kita harus memiliki IP public. Kalaupun tidak punya IP public, kita harus menggunakan fitur-fitur lain di luar itu. Misalkan Tailscale, Zero Tier, dan lain macam sebagainya. Tapi di Ruiji sudah ada di dalam cloud-nya dengan menggunakan fitur yang namanya NAT transversal. Ini ya, ada di device config, kemudian NAT transversal. Nah, sebenarnya aslinya masih banyak yang bisa kita compare kan dari 2 perangkat gateway ini. Tetapi saya takut nanti videonya terlalu panjang. Lebih baik teman-teman belajar mengkonfigurasinya saja supaya teman-teman lebih tahu di mana perbedaannya. Dan nanti untuk konfigurasi-konfigurasi dasar perangkat-perangkat dari Ruiji saya akan sediakan di Nanang MRK Membership, dan konfigurasi dasar untuk perangkat-perangkat MikroTik juga saya sediakan di Nanang MRK Membership. Jadi silahkan bergabung di Nanang MRK Membership. Mungkin itu saja compare singkat, review singkat. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan tentang 2 perangkat ini, silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Saya Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.